warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Tria Amelia. Perkenalkan, nama saya Tria Amelia, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, sebelum lanjut ke dalam video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi pembelajaran IPA tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberi lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel epitel yang saling mengikat dan membentuk lapisan. Selanjutnya adalah fungsi jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel yang pertama yaitu sebagai perlindungan atau proteksi, di mana jaringan epitel ini akan melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari bahan kimia, bakteri, ataupun kotoran yang berasal dari luar tubuh. Jadi sebelum bahan kimia, bakteri, ataupun kotoran yang berasal dari luar sebelum masuk ke dalam tubuh akan ditangkal terlebih dahulu oleh jaringan epitel. Fungsi yang kedua yaitu menjalankan fungsi sensorik. Jaringan epitel akan menjalankan fungsi sensorik pada panca indera manusia, di mana jaringan epitel ini akan membantu panca indera untuk menjalankan fungsi untuk bisa merasakan sensasi yang berada di lingkungan sekitarnya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat sekresi. Pada kelenjar, jaringan epitel khusus untuk mengeluarkan zat-zat kimia tertentu seperti hormon, cairan pelumas, dan enzim. Fungsi selanjutnya adalah sebagai alat ekskresi. Jaringan epitel pada ginjal akan mengekskresikan produk limbah dari tubuh dan menyerap bahan-bahan yang diperlukan dari urin. Keringat juga dikeluarkan dari tubuh oleh sel-sel epitel di kelenjar keringat. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat absorpsi. Sel epitel yang melapisi usus kecil akan menyerap nutrisi dari pencernaan makanan. Yang selanjutnya adalah sebagai alat difusi. Epitel sederhana meningkatkan difusi gas, cairan, dan nutrisi, karena epitel akan membantu lapisan tipis dan ideal untuk difusi gas seperti pada dinding, kapiler, dan paru-paru. Selanjutnya, kita bisa lihat mengenai karakteristik jaringan epitel. Karakteristik jaringan epitel diantaranya yaitu yang pertama, terdapat di seluruh tubuh. Ya, jaringan epitel tidak hanya terdapat pada bagian permukaan kulit saja, tetapi terdapat dalam organ-organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan, panca indera, kelenjar, jantung, dan organ lainnya. Yang kedua yaitu karakteristiknya jarak antara selnya tersusun rapat. Nah, membran plasma pada jaringan epitel ini saling mengikat sehingga jarak antar selnya tersusun rapat. Yang ketiga adalah sel-selnya duduk di atas basement membran. Apakah teman-teman tahu apa itu basement membran? Nah, basement membran merupakan material yang memisahkan antara jaringan epitel dengan jaringan di bawahnya, yaitu jaringan ikat. Karakteristik selanjutnya adalah selnya memiliki sifat regenerasi yang tinggi. Jaringan epitel sangat aktif dalam proses pembelahan selnya, sehingga dikatakan sifat regenerasinya tinggi.
Yang selanjutnya, tidak memiliki pembuluh darah atau avaskuler. Ya, memang jaringan epitel tidaklah memiliki pembuluh darah. Lalu, apabila jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah, dari mana jaringan epitel memperoleh nutrisi ataupun oksigen? Jawabannya yaitu epitel akan memperoleh oksigen ataupun nutrisi dari jaringan di bawahnya, yaitu jaringan ikat, di mana nutrisi ataupun oksigen yang terdapat pada jaringan ikat akan berdifusi ke jaringan epitel, dan juga zat-zat pembuangan dari jaringan epitel ini akan berdifusi ke jaringan ikat. Nah, selanjutnya adalah jaringannya berbentuk selapis dan juga berlapis. Nah, jaringan epitel yang terdapat di dalam tubuh tidak hanya berbentuk selapis, namun juga ada yang berlapis. Selanjutnya, kita masuk ke dalam klasifikasi jaringan epitel. Jaringan epitel dapat secara morfologi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jaringan epitel pipi, epitel kubus, dan epitel silindris. Sedangkan berdasarkan jumlah lapisannya dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Nah, kita bisa lihat bahwa jaringan epitel pipi terbagi menjadi 2, yaitu epitel pipi selapis yang berfungsi untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Dan epitel pipi selapis ini terdapat pada endotelium, kapsul bauman ginjal, dan alveolus paru-paru. Yang kedua yaitu epitel pipi berlapis, di mana epitel pipi berlapis berfungsi sebagai proteksi dan terdapat pada vagina, esofagus, dan kulit. Nah, selanjutnya adalah epitel kubus. Jaringan epitel kubus kita bisa lihat terbagi menjadi 2, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus lapis ini memiliki fungsi untuk perlindungan, sekretori, dan absorpsi, dan terdapat pada nefron ginjal, ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lensa mata. Untuk epitel kubus berlapis memiliki fungsi proteksi, absorpsi, dan sekresi, dan ini terdapat pada saluran kelenjar keringat. Jenis epitel selanjutnya adalah epitel silindris. Epitel silindris juga terbagi menjadi 2, yaitu epitel silindris lapis dan epitel silindris berlapis. Epitel silindris lapis memiliki fungsi sebagai sekresi dan absorpsi, dan terdapat pada lambung, usus halus, dan kantung empedu. Untuk epitel silindris berlapis memiliki fungsi sebagai perlindungan dan sekresi, dan terdapat pada uretra, trakea, laring, faring, dan kelenjar ludah. Nah, selanjutnya adalah epitel transisional. Epitel transisional ini terdiri dari beberapa lapisan sel yang tersusun atas komponen yang berbentuk kubus dan pipih. Jaringan epitel transisional ini berfungsi untuk mengembangkan dan meregangkan organ kemih saat penampungan urin. Epitel transisional ini terdapat pada kandung kemih atau vesika urinaria. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan mengenai jaringan epitel, mulai dari pengertian, karakteristik, fungsi, dan klasifikasinya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.